Halo, salam jumpa dengan saya Hendry Priyatna. Saya akan mencoba menjelaskan tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus yang ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Bila Anda memerlukan pemeriksaan COVID-19, agar Anda dapat juga diarahkan ke fasilitas terdekat untuk rapid test antibody, swab antigen, rapid test antigen, PCR, dan lainnya. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang, dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah 3,4%. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 47,7% sisanya
adalah perempuan. Meskipun jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir disebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh menjadi 4.091.938 jiwa. Gejala virus corona 19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Bagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda. Anda dapat menemuinya melalui informasi yang tepat. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona 19, COVID-19, seperti yang telah disebutkan di atas. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan obat yang perlu dikonsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain akan meningkat. Anda dapat membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi yang ada, agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome.
Ada dugaan bahwa virus corona awal ditularkan dari hewan ke manusia. Namun karena diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya para penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 memerlukan alat pelindungan diri atau APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis, yaitu varian of concern VOC dan varian of interest atau VOI. VOC atau adalah varian virus SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-2 dengan cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Berikut adalah jenis varian of concern tersebut. Varian Alpha B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020, varian Beta B1351, B1312, B1313 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020, varian Gamma atau P1, P1.1, P1.2 yang pertama kali ditemukan di Brasil pada November 2020, varian Delta B1, varian Delta B16172, AY1, AY2, AY3 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Sementara itu, VOI adalah varian yang saat ini sedang diteliti karena dicurigai berpotensi menjadi VOC. Jenis varian tersebut adalah varian Lambda C37 yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020, varian MU B1621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2020. Diagnosa virus corona COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja bepergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan memerlukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian tertular virus. Swab test atau tes PCR polymers chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat
atau cairan di paru-paru. Tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaction protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, tetapi juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Setidaknya sebaliknya hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah menunjuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien yang dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti-interleukin 6 atau IL-6, juga remdesivir atau favipiravir, komplikasi virus corona COVID-19. Pada kasus parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan kematian. Di samping itu, ada pula istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil negatif pemeriksaan PCR tetapi tetap mengalami keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Pencegahan COVID-19 atau virus corona. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021 sudah lebih dari 120 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 ini sudah dapat diberikan pada anak usia 6 sampai 18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi yang merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali Anda ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Ikuti mencuci tangan rutin dengan air dan sabun,
atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyeka mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek atau probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP orang dalam pemantauan maupun PDP pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah parah. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin Anda melakukan pertemuan dengan orang yang sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu diketahui kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, dan vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak dalam pencegahan dan penanganan infeksi corona, silakan untuk menghubungi instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan dan juga bisa dengan dokter atau membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah. Sekian, saya Hendri Priyatna dalam rangka melakukan tugas untuk bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu kita semua.